warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, saya Endah Triastuti, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan uji pembelajaran di kelas 6 SDN Semanan 11 Petang, Jakarta Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Tetap semangat untuk meraih cita-cita. Jangan patah semangat walaupun kita belajarnya masih dari rumah. Link absensi sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Ada yang belum mengisi? Jangan sampai lupa ya untuk mengisi absensi. Mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada aturan kelas yang harus kalian taati. Di antaranya adalah duduk yang rapi dan sopan saat pembelajaran. Selanjutnya, gunakan mikrofon dengan bijak agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Tolong mikrofonnya dimatikan. Nah, apabila ingin bertanya atau ingin berbicara, boleh menyebutkan nama dan mengaktifkan mikrofonnya kembali. Selanjutnya, menyalakan kamera saat pembelajaran berlangsung agar ibu guru bisa melihat wajah kalian nih yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik biar terlihat jelas. Ya, yang belum dinyalakan kameranya tolong dinyalakan ya. Minta tolong kepada Afgan untuk memimpin doa. Silakan Ananda Afgan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita membaca doa sebelum belajar. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda Afgan sudah memimpin doa. Doa itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Hari Merdeka. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyanyikan lagu wajib nasional dengan penuh semangat. Semoga belajarnya pun ikut semangat dan tetap semangat. Siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Ide pokok paragraf. Ya, ide pokok paragraf. Apa itu ide pokok paragraf, Lydia? Ide pokok paragraf adalah topik inti pembahasan dari suatu paragraf yang terdapat dalam kalimat utama. Iya. Nah, jenis ide pokok ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Selanjutnya ada paragraf induktif. Paragraf induktif itu apabila ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Untuk pelajaran hari ini, kita akan melanjutkan tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama,
kita akan belajar menemukan informasi dari sebuah bacaan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi ciri khusus tumbuhan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, suatu teks memiliki informasi penting dan dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh, serta dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan, menggunakan kata tanya, dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah untuk menemukan informasi penting. Informasi yang ditemukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih mudah untuk memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Apa sih informasi itu? Azmi, tolong bacakan. Mencari informasi penting dari suatu teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu. Ya, jadi informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi ini sangat bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Langkah yang perlu kita lakukan untuk mencari informasi dari teks bacaan yang kita baca adalah sebagai berikut. Ibu minta tolong kepada Balkis. Langkah yang perlu kita lakukan apa saja sih untuk mencari informasi penting dari suatu teks? Langkah-langkah yang perlu kita lakukan: 1. Membaca judul teks. 2. Membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. 3. Membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Yang pertama, kita baca dulu judul teksnya. Teks bacaan itu tidak akan jauh dari judul teksnya. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Selanjutnya, yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Kalau daftar pertanyaan kita butuh apa ya? Kata tanya. Kata tanya. Ya, apa itu kata tanya, Devira? Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya, kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Siapa yang ingat kata tanya ada berapa? Ada apa saja ya yang termasuk kata tanya? 6. Ada 6. 1 apa? Apa? Ayo sebutkan. Bagaimana? Sebutkan nama lalu jawab. Saya Bu. Ya, siapa namanya? Nur Fadila. Oke, Nur Fadila. Ada apa saja, Nur Fadila? Di mana, mengapa, kapan, ada apa? Ya, lanjutkan yang lain. Ayo. Bagaimana, siapa, Ya, Reval, bagaimana, siapa? di mana. Di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya, Iin. Pintar. Kita lihat ya. Jenis-jenis kata tanya ada. Jeng, ada berapa ini? 6.
Ada 6. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tadi Ibu lihat nih, ada yang masih bingung ya. Yang termasuk kata tanya apa saja. Nah, agar kalian mudah mengingatnya, Ibu sediakan singkatannya. Kita singkat menjadi Adik Simba. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang sudah ingat ya? Alhamdulillah. Setiap kata tanya itu fungsinya berbeda-beda. Contohnya nih, kata tanya apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, kalimat tanyanya adalah apa isi teks proklamasi? Kata tanya di mana? Untuk yang mau membaca? Saya Ya. Iin. Ayo, Nak. di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Ya, contohnya. Di mana tempat dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Ya, jadi ingat ya, di mana itu untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, kapan? Bu, Azmi. Azmi, silakan Azmi. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa? Contohnya, kapan Indonesia merdeka? Betul sekali. Jadi, kapan untuk menanyakan waktu? Ya, jadi kata kuncinya adalah kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, contohnya itu kapan Indonesia merdeka. Jadi waktunya kapan? Tuh. Siapa untuk menanyakan seseorang yang terlibat dalam suatu peristiwa? Contohnya, siapa yang membacakan teks proklamasi? Ya, jadi siapa untuk menanyakan seseorang? 6. Saya, Bu. Ya, sebutkan namanya. Kanita. Ya, Kanita, ayo. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa? Contohnya, bagaimana cara mengibarkan bendera? Ya, terima kasih Kanita. Jadi, kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah paham ya? Jangan sampai salah nanti. Kalau apa untuk menanyakan hal atau peristiwa, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan seseorang, mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan, dan bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, semoga kalian sudah paham. Kita lanjutkan. Ini adalah sebuah teks bacaan. Apa judulnya? Proklamasi kemerdekaan. Yang membacakan paragraf pertama. Iqbal. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara mereka berdaulat dan bermakmur. Ya, terima kasih Ananda Iqbal. Yang ingin membacakan paragraf kedua, nama ayo. Lydia. Ya, Lydia. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan
Negara Indonesia, Ir Soekarno merupakan salah satu Insinyur orang yang Soekarno. berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juli 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Terima kasih, Lydia. Setelah membaca dengan cermat, kita buat langkah yang ketiga. Kalimat tanya untuk mendapatkan informasi. Halo, Nesya. Iya, Bu. Ya, Nesya. Sebutkan informasi penting yang didapat dari kata tanya di mana. Bung Karno meninggal di Jakarta. Iya, good. Betul sekali. Lydia, Bu. Iya, Lydia. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Iya, hebat. Good. Betul sekali, Lydia. Oke, sudah paham untuk mencari informasi penting? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Jadi, kamu harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis kata tanya dan kegunaannya. Selanjutnya, dibaca teksnya dengan cermat. Lalu cari informasi penting yang ada dari kalimat tanya yang kamu buat. Nanti kalian mencoba mengerjakan untuk mencari informasi penting dari teks bacaan berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan disajikan dalam sebuah peta pikiran. Jadi nanti dibuat dengan baik ya peta pikirannya ya. Ya, nanti tugas ini akan Ibu kirimkan melalui Classroom. Yuk kita amati gambar tumbuhan berikut ini. Ada gambar tumbuhan apa ya? Siapa yang pernah lihat ini tumbuhan apa? Bunga teratai kalau nggak salah. Bunga teratai. Iya, betul, Balkis. Bunga teratai. Ada yang belum pernah melihat? Belum? Ya, ini namanya bunga teratai. Bunga teratai ini hidupnya di mana, Nak? Air. Di air, di lingkungan yang berair. Nah, selanjutnya tumbuhan berikutnya. Oh, kaktus. Ini tumbuhan apa? Kaktus. Kaktus. Siapa yang belum lihat? Di padang pasir hidupnya. Di padang pasir hidupnya ya, Reval ya. Nah, kalau teratai tadi hidupnya di lingkungan yang berair. Kaktus hidupnya di mana tadi? Padang pasir. Padang pasir. Kalau padang pasir itu lingkungannya bagaimana ya? Iya, kering dan tandus. Dengan air yang ada di lingkungannya pun itu sangat terbatas. Untuk menyesuaikan diri di tempat hidup yang penuh air, tumbuhan teratai menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang lebar dan bentuknya tipis untuk mempercepat penguapan. Ya, sedangkan pada kaktus punya daun tidak ya? Ada. Ada. Mana daunnya? Ada daunnya. Tidak ada daunnya. Kaktus itu punya daun, Nak. Tapi
karena dia hidup di lingkungan yang tandus, di lingkungan yang kering, di lingkungan yang cadangan airnya sedikit. Oleh karena itu, tumbuhan kaktus harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang seperti itu agar terus hidup. Maka dari itu, daunnya bermodifikasi menjadi duri. Ciri tadi adalah ciri khusus yang ditunjukkan oleh setiap tumbuhan yang merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Silakan kalian simak video berikut ini. Tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Itu biasanya berlumpur dan berpasir, sehingga sangat sedikit mengandung oksigen, yaitu bakau. Bagaimana cara tumbuhan bakau menyesuaikan diri dengan lingkungan berkadar garam tinggi? Betul sekali, dengan cara memiliki akar nafas yang tumbuh ke oksigen untuk berkembang biak. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Bunga mawar, bunga melati, bunga dandelion juga memiliki struktur khusus untuk membantu perkembangbiakannya. Jelas suaranya ya? Jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, tugasnya adalah diskusikan bersama kelompokmu tentang tempat hidup tumbuhan tersebut dan ciri khusus yang dimilikinya agar dia dapat hidup dan bertahan di lingkungan seperti itu. Di kelompok 1 membahas tentang kaktus, kelompok 2 eceng gondok, kelompok 3 tentang tumbuhan bakau. Silakan untuk join ke room masing kelompok ya. Klik join. Assalamualaikum. Sudah? Sudah sampai mana diskusinya? Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Bu, tadi sebutkan ciri khusus sama apanya, Bu? Tempat hidupnya. Nah, bener kan? Tempat hidupnya di mana? Ya, tempat hidupnya di mana? Memiliki ciri khusus apa? Bisa nanti yang nyebutin, Bu. Ya, Ciri khususnya berapa? Ya, nanti dibagi-bagi boleh. Ya. Siapa yang mau presentasi? Itu. Misalnya ciri khususnya ada 3, dibagi 1. Siapa nanti dilanjutin siapa gitu ya. Ya, udah lanjutin. Ayo. Lagi. Ibu pamit dulu ya ke kelompok berikutnya. Oke, assalamualaikum. Sudah bergabung di room utama semuanya? Sudah ya. Oke. Bagaimana diskusi kelompoknya? Lancar? Lancar, Bu. Lancar ya, alhamdulillah. Nah, sebelum presentasi, kita bermain game terlebih dahulu. Ya, siap-siap ya. Kita main game warna. Nah, nanti kamu sebutkan warnanya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebutkan warnanya dengan cepat. Putih. Putih. Kuning. Hijau. Cepat. Merah. Biru. Cepat. Kuning. Kuning. Ya. Merah. Konsentrasi. Putih.
Lanjut. Hijau. Masih ada yang belum konsentrasi. Jawab yang biru. Konsentrasi. Merah. Merah. Lanjut. Putih. Ayo. Biru. Konsentrasi. Kuning. Lanjut. Hijau. Siapa yang salah menjawabnya? Enggak. Alhamdulillah. Kalau tidak salah menjawab berarti konsentrasi kalian bagus, anak hebat. Sudah, semangat lagi ya. Nah, kita mulai kembali untuk presentasi. Silakan kelompok 1 dimulai presentasinya. Ayo, Bu. Tempat tinggal kaktus itu di tempat tandus atau di tempat gersang. Ya, kaktus hidupnya di tempat tandus atau gersang. Lanjut ciri khususnya. Ciri khususnya yaitu memiliki daun yang berduri, terus memiliki akar yang sangat panjang. Kaktus juga termasuk jenis tumbuhan xerophytes. Ya. Xerophyte. Ya. Good. Ya. Ada lagi? Sudah? Sudah semua? Sudah, Hasil Bu. diskusinya? Iya, alhamdulillah. Bagaimana jawaban untuk kelompok 1? Betul atau salah? Betul. Iya, betul. Good. Kita kasih jempol. Tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan presentasi kelompok 2. Saya Lydia. Silakan Ananda Lydia. Eceng gondok adalah ciri tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Ciri khusus eceng gondok adalah mempunyai tangkai daun yang menggelembung atau rongga. Eceng gondok berakar dalam tanah. Daunnya tunggal dan berbentuk oval pangkal. Dan kelompok 2 betul atau salah? Betul ya, iya bahwa eceng gondok itu hidupnya di lingkungan berair. Kelompok 2, terima kasih presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Good. Selanjutnya kelompok 3. Nurfadila. Ya, Nurfadila. Ayo silakan Nurfadila. Ayo. Daerah tempat tinggalnya di daerah perairan. Terus ciri khususnya memiliki akar tunjang bercabang. Memiliki daun yang pori-porinya dapat tertutup sehingga tanaman bakau dapat mengurangi penguapan yang tepat. Berfungsi agar tumbuhan tidak terbawa arus ombak laut. Ya. Ada lagi? Tumbuhan bakau hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Biasanya tumbuhan tersebut kekurangan oksigen sehingga tumbuhan bakau memiliki ciri khusus yaitu memiliki akar yang dinamakan akar apa? Akar napas. Ya, untuk memperoleh oksigen di lingkungan sekitarnya. Iya. Terima kasih Nurfadila sudah mewakili kelompoknya dengan baik.
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tepuk tangan. Oke, good. Mari kita simpulkan sudah belajar apa saja hari ini? Hari ini kita belajar tentang mencari informasi penting dari suatu bacaan atau teks bacaan. Ya, dengan membuat apa? Membuat Peta pikiran. tanya, lalu dibuat ke dalam apa, Roidul? Peta pikiran. Peta pikiran. Ya, yang kedua apa? Ciri khusus makhluk hidup, tumbuhan. Ciri khusus tumbuhan. Betul, Lydia. Kita belajar tentang ciri khusus pada tumbuhan sebagai cara adaptasinya terhadap lingkungan yang di tempat tinggali. Lalu, apa lagi? Lingkungan tempat hidup hewan, tempat hidup tumbuhan. Lingkungan tempat hidup tumbuhan, bahwa ada tumbuhan yang hidup di lingkungan air namanya hidrofit, yang hidup di lingkungan lembab namanya higrofit. Tumbuhan yang hidup di lingkungan kering disebut xerofit. Apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Banyak, Bu. Iya, banyak. Sebutkan, Iin. Apa hal yang menarik? Senang bisa bertemu. Senang bisa bertemu. Ya, ada lagi yang lain. Tentang ciri khusus tumbuhan, Bu. Ya, kita belajar tentang ciri khusus tumbuhan. Apakah ada yang masih membingungkan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Tidak ada, Bu. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mempelajari tentang cara adaptasi hewan. Anak-anak, tidak henti Ibu ingatkan untuk selalu mematuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ikhtiar kita untuk menjaga diri kita dan keluarga agar terhindar dari bahaya COVID-19. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Ananda Nurfadila, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum menyelesaikan pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak hebat. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami dengan baik. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Sampai bertemu lagi di pertemuan pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya dan terus semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.